Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Untuk hari ini kita akan membahas tentang clearing, mulai dari transaksi dan laporan clearing, dilanjut dengan pengertian, tujuan dan manfaat, jenis dan sistem clearing nasional Bank Indonesia, warkat dan pelaksanaan clearing, dan akuntansi clearing. Nah, langsung saja pada materi kita hari ini. Yang pertama dari pengertian yang paling awal dulu. Clearing berasal dari kata to clear, artinya pelunasan utang piutang sesama bank anggota clearing yang dikoordinasi oleh bank sentral di dalam lembaga clearing. Jika kita membahas dalam konteks perbankan, clearing diartikan sebagai jasa penyelesaian utang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikeliringkan di lembaga clearing yang dikoordinir oleh Bank Indonesia. Nah, lalu lintas pembayaran clearing sendiri dikendalikan oleh Bank Indonesia. Sedangkan lalu lintas pembayaran giral adalah suatu proses kegiatan bayar-membayar dengan warkat atau nota clearing yang dilakukan dengan cara saling memperhitungkan di antara bank-bank baik atas beban maupun keuntungan nasabah. Untuk kalian yang belum mengetahui apa itu giral adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran, atau dengan pemindah bukuan. Selanjutnya, penyelenggara clearing adalah pihak yang mengkoordinasikan kegiatan clearing. Penyelenggara clearing di Indonesia dipegang oleh Bank Indonesia, baik kantor pusat dan kantor-kantor BI yang tersebar di daerah. Nah, kita lanjut ke poin selanjutnya adalah tujuan dari manfaat dan juga manfaat clearing. Sebelumnya, Bank Indonesia mendorong masyarakat menggunakan layanan transfer dana melalui sistem SKNBI. Apa itu SKNBI? SKNBI adalah sistem clearing nasional Bank Indonesia. Keunggulan dari sistem ini adalah selain murah, layanan ini juga merupakan layanan yang cukup cepat, sama seperti layanan transfer dana melalui Real Time Gross Settlement atau RTGS. Nah, itu adalah tujuan utamanya. Selain itu juga terdapat beberapa manfaat clearing, diantaranya adalah efisiensi waktu, efisiensi biaya, pengelolaan likuiditas bank, serta manfaat bagi perekonomian. Nah, selain itu juga ada beberapa keunggulan lain. Jika tadi manfaat ini adalah keunggulan dari clearing. Clearing akan mempermudah penyelesaian inkaso dan transfer. Yang kedua, bank peserta clearing akan mempermudah penarikan nasabah. Yang ketiga, clearing akan mempercepat ekonomi, praktis, dan aman bagi penyelesaian penagihan atau pembayaran antar nasabah bank. Keempat, clearing akan mempermudah perhitungan pertukaran warkat dan pelunasan utang piutang antar pesertanya. Baik, kita masuk ke subbab selanjutnya adalah jenis dan juga sistem clearing. Terdapat 3 jenis clearing yang bisa dilakukan, diantaranya adalah clearing lokal, clearing umum, dan juga clearing antar cabang. Clearing umum adalah sarana perhitungan warkat-warkat antar bank yang proses pelaksanaannya diawasi dan diatur oleh Bank Indonesia. Kedua, clearing lokal adalah sarana perhitungan warkat antar bank yang berada dalam suatu wilayah clearing atau yang sudah ditentukan. 3. Clearing antar cabang adalah sarana perhitungan warkat antar cabang yang berada biasanya dalam satu wilayah kota. Clearing ini dilakukan dengan mengumpulkan seluruh perhitungan dari suatu kantor cabang. Nah, untuk sistem clearing sendiri ada banyak, mulai dari sistem manual, sistem otomatis, dan sistem otomasi, sistem clearing elektronik, dan sistem clearing nasional Bank Indonesia atau SKNBI. Untuk SKNBI tadi sudah saya jelaskan.
Nah, kalau sistem manual tanpa saya jelaskan pasti sudah tahu kan. Sistem manual itu adalah sistem yang dilakukan secara manual, di mana sistem penyelenggaraan clearing lokal yang ada dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan biliet giro, saldo clearing, serta pemilahan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta. Kita melanjutkan ke poin keempat atau subbab keempat, sistem clearing nasional SKNBI. Nah, untuk SKNBI ini saat ini di Indonesia terdapat 105 penyelenggara clearing lokal, baik yang dilakukan oleh Bank Indonesia maupun pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. Transaksi yang dapat dilakukan melalui sistem clearing meliputi transfer debit dan transfer kredit yang disertai dengan pertukaran fisik warkat, baik warkat debit. Untuk warkat debit contohnya seperti cek, biliet giro, nota debit dan lain-lain, maupun warkat kredit lainnya. Dalam melakukan clearing perlu kita ketahui bahwasanya ada 4 jenis sistem yang berbeda, yaitu adalah sistem clearing elektronik atau dikenal dengan sistem SKEJ, digunakan di daerah Jakarta. Yang kedua, clearing otomasi, digunakan di daerah Surabaya, Medan dan juga Bandung. Sedangkan sistem semi otomasi clearing lokal atau dikenal dengan SOKL digunakan di 33 wilayah clearing yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan 37 wilayah clearing lainnya yang diselenggarakan oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. Yang keempat adalah sistem manual dan diselenggarakan oleh instansi non-BI yang tidak bekerjasama dengan Bank Indonesia. Baik, selanjutnya adalah warkat dan pelaksanaan clearing. Warkat clearing adalah permintaan nasabah bank untuk penagihan piutang berupa uang kiral atau pembayaran kewajibannya melalui LLP. Apa itu LLP? LLP adalah lalu lintas pembayaran. Lanjut, modern dalam suatu lembaga clearing. Jadi pembayaran melalui LLP modern dalam suatu lembaga clearing. Warkat clearing harus dinyatakan dalam rupiah dan dikeluarkan oleh bank peserta clearing. Semua warkat yang dikeliringkan harus dicap clearing, nama bank dan tanggal bank. Nah, contoh-contohnya seperti cek, biliet giro, wesel bank untuk transfer, surat bukti penerimaan transfer, warkat debit, warkat kredit. Yang ketiga, yang terakhir, subbab terakhir adalah akuntansi clearing. Nah, untuk materi ini saya jelaskan terlebih dahulu, akan saya simpan. Namun untuk mengakhiri materi kita hari ini, saya akan membuat sebuah pertanyaan. Silahkan kalian cari contoh soal dan juga beserta jawabannya terkait akuntansi clearing. Jika kalian sudah menemukan, silahkan kalian tulis dan